Mari sebelum mendengarkan firman Tuhan kita masuk dalam doa. Tuhan, kami mau bersimpuh di bawah kaki-Mu untuk boleh mendapatkan yang terbaik daripada Tuhan. Tuhan, berikan kami hati-Mu, berikan kami hikmat-Mu, apa yang diperlukan untuk firman ini kami boleh makan secara rohani dan minum secara rohani. Dan biar firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan serta pengarah penuntun di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu kehidupan kami sepenuhnya hanya kami temukan ketika kami melangkah berjalan bersama dengan Tuhan saja. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan dan berkati kami semua yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh bersyukur kalau pada pagi hari ini, siang hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Firman Tuhan pada siang hari ini diberikan judul Perlukah Berpuasa, yang terambil dari Markus 2 ayat 18 sampai 22. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan, Markus pasal yang kedua ayat 18 hingga ayat yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sementara mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Akan datang harinya mempelai itu diambil dari mereka, dan pada hari itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal yang baru itu akan mencapik yang lama, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun menuang anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang lama. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyak kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Namun anggur yang baru hendaknya dituang ke dalam kantong yang baru pula." Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, teringat oleh saya beberapa tahun yang lalu ketika merayakan Imlek. Nah, seperti biasa di dalam merayakan Imlek itu tentu ada amplop yang dibagi, ya, betul ya Bapak Ibu ya. Namanya angpau gitu. Nah, satu kali ketika mau angpauan seperti biasa, kita yang sudah berkeluarga dalam tanda kutip berkewajiban memberikan angpau kepada yang belum berkeluarga. Karena itu adalah momen keluarga besar, maka kemudian saya datang menghadap orang tua saya dan kemudian bertanya kepada orang tua, "Papi, Mami, angpau yang akan kami berikan tahun ini kepada keluarga besar kurang lebih jumlahnya berapa?" Lalu kemudian papi mami saya mengatakan sejumlah X gitu ya, sejumlah demikian. Waktu kemudian mengatakan sejumlah demikian, kami terkejut. Terkejut mengapa? Karena jumlah amplop yang kami siapkan itu kurang, Bapak Ibu. Lalu sontak saya otomatis gitu ya, nyeletuk ngomong sama papi mami saya, "Papi mami, boleh enggak kalau yang kurang itu saya ganti dengan amplop putih? Toh yang penting kan isinya. Yang penting bukan amplopnya warna merah, tapi isinya warna merah dan banyak." Nah, saya pikir jawaban itu akan melegakan dan membahagiakan orang-orang yang mendapatkan angpau. Tetapi kemudian papa saya itu mukanya merah padam dan kemudian ngomong sama saya, "Bukan itu makna daripada angpau. Angpau itu bukan sekedar isinya. Angpau itu ada amplop merahnya, ada tulisannya karena ada maknanya. Dan makna itulah yang menjadi penting. Makna itulah yang kemudian mendefinisikan mengapa kita memberikannya di hari raya Imlek." Wah, ketika saya dengar kalimat itu saya agak syok gitu ya. Ternyata ada maknanya ya. Tak pikir buat saya, generasi saya, yang penting bukan amplopnya Bapak Ibu. Yang penting isinya banyak dan warna merah. Itu yang menggembirakan. Tetapi memang
maknanya bukan demikian. Kenapa generasi saya kehilangan makna? Dugaan saya karena memang generasi saya jarang sekali dijelaskan tentang makna angpau itu, atau bahkan mungkin tidak pernah dijelaskan sama sekali. Demikian juga dengan yang namanya berpuasa, Bapak Ibu. Bapak Ibu, berpuasa itu adalah sesuatu kegiatan yang dekat sama kita. Kita sering sekali mendengar tentang puasa. Ada yang puasa setengah hari, ada intermittent fasting, ada puasa seharian, ada puasa demi kesehatan dan sebagainya. Tetapi pernahkah kemudian kita bertanya, puasa itu maknanya apa? Atau sekadar kita kemudian hanya melakukan kelakuan atau perbuatan puasa tanpa memaknainya? Apabila itu yang kita lakukan, jangan-jangan kita kehilangan esensi maknanya sehingga puasa itu menjadi tidak ada artinya. Bapak Ibu, saya juga pernah berpuasa. Saya pernah ikut yang namanya intermittent fasting tanpa mempedulikan maknanya. Yang saya pikir waktu itu kalau berpuasa maka akan jadi kurus. Wah, seneng ya. Lalu kemudian saya intermittent fasting selama beberapa minggu. Dan betul saja ketika kemudian saya naik ke dalam timbangan, saya bersuka cita karena beberapa minggu intermittent fasting itu berat badan saya turun drastis. Lalu saya mulai rada pamer dikit sama istri. Nah, lihatan ya, aku udah intermittent fasting, berat badanku turun. Wah, puji Tuhan. Kalau gitu kamu mesti intermittent fasting lebih lama lagi. Wah, lebih semangat lagi. Satu kali ketemu sama adik ipar saya yang sekolahnya itu kejuruan olahraga. Waktu kemudian ketemu saya ngomong juga, aku sudah intermittent fasting selama beberapa minggu berpuasa. Dan tujuannya tercapai, berat badannya turun. Dan itu baik, saya seger. Jawaban yang mengejutkan juga sama datang daripada adik ipar saya. Dia bilang begini, siapa bilang kok intermittent fasting itu kemudian membuat berat badanmu turun dan tambah sehat? Betul memang berat badanmu turun. Tapi yang turun itu bukan yang jahat, bukan lemak-lemak yang turun. Tetapi yang turun itu massa tubuhmu. Justru massa tubuh itulah yang dibutuhkan ketika kamu makin menua. Massa tubuh itulah yang akan menopang kamu. Kaget saya. Lalu saya tanya, lo berarti puasaku sia-sia? Iya. Lu alah, berbulan-bulan, berminggu-minggu, sia-sia. Kenapa? Karena saya nggak mau memahami tentang intermittent fasting. Yang saya tahu pokoknya saya berpuasa, artinya saya akan kurus, artinya saya akan mendapatkan keuntungan. Bapak Ibu, di dalam kehidupan rohani kita juga perlu bertanya, mengapa kita berpuasa? Apa makna di balik puasa itu? Sebelum kita melanjutkan makna dari puasa, Bapak Ibu, di dalam kehidupan orang Kristen, orang Israel pada zaman Tuhan Yesus, bahkan ketika Tuhan Yesus sudah pergi, ada dua pandangan tentang berpuasa ini. Di satu sisi ada orang-orang yang beranggapan Tuhan Yesus itu sudah datang ke dunia, maka seseorang itu tidak perlu lagi untuk berpuasa. Tuhan Yesus sudah menggenapi perjanjian lama dan menyelamatkan kita. Nah, di satu sisi yang lain ada orang-orang yang mengatakan enggak, tetap harus perlu berpuasa. Karena puasa itu adalah tanda kesalehan iman. Puasa itu adalah sebuah kewajiban untuk mendapatkan perkenanan Allah. Bapak Ibu, saya rasa poinnya bukan puasa itu boleh atau tidak boleh, perlu atau tidak perlu. Karena sesungguhnya puasa itu bukan masalah apa yang dilakukan. Puasa itu adalah bagaimana kita memahami momen spiritual bersama dengan Allah. Dan firman Tuhan yang akan kita bahas ini dengan jelas mengatakan bahwa puasa itu bukan menjadi sebuah transaksi untuk mendapatkan sesuatu atau keuntungan. Tetapi puasa itu menjadi sebuah kedalaman relasi antara Allah dengan manusia. Mari kita melihat sebuah peristiwa yang terambil dari Markus pasal yang kedua ayat yang ke-18 sampai 22 ini. Di sini kita akan melihat apa jawaban Yesus tentang puasa ini. Yang saya percaya apa yang dituliskan
di layar ini menjadi pesan untuk kita semua. Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus ada di dalam cerita ini, Tuhan Yesus menghadapi pertanyaan tentang puasa. Dikatakan di dalam ayat yang ke-18, murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi datang dan bertanya, mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Nah, pertanyaan ini muncul ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya tidak ikut berpuasa pada saat orang-orang saleh umumnya berpuasa. Kalau kita memperhatikan konteksnya dari apa yang sudah dikhotbahkan minggu lalu, Yesus baru saja menghadiri sebuah perjamuan makan di rumah Lewi bersama para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Bisa jadi pada waktu yang sama murid-murid Yohanes dan kelompok orang Farisi sedang menjalankan puasa rutin mereka, sehingga mereka heran melihat Tuhan Yesus malah berpesta. Situasi kontras inilah yang kemudian memicu pertanyaan, apakah Tuhan Yesus itu tidak peduli dengan puasa? Kalau mau diibaratkan, hari ini ada seorang hamba Tuhan yang makan-makan di Shangri-La begitu ya, lalu kemudian jemaatnya puasa. Lalu tanya sama hamba Tuhan, loh hamba Tuhan kok gak puasa, kok malah makan di Shangri-La gitu ya. Kira-kira Tuhan Yesus mengalami pergumulan yang seperti itu. Bapak Ibu, Tuhan Yesus tentu peduli dengan yang namanya puasa. Kalau kita memperhatikan alur daripada cerita Alkitab, kita akan mendapati bahwa sebelum Tuhan Yesus melayani, dia juga berpuasa. Dia berpuasa di padang gurun selama 40 hari. Mengapa kali ini murid-muridnya tidak berpuasa? Dalam tradisi Yahudi pun, Tuhan Yesus orang Yahudi, puasa itu menjadi sesuatu tradisi yang sangat penting. Kalau kita membandingkan dengan perjanjian lama, khususnya di Imamat pasal 16, pasal 23 ayat 27, umat Israel itu diwajibkan untuk berpuasa terutama pada hari pendamaian, sebagai tanda daripada pertobatan nasional. Kalau kita membandingkan juga dengan cerita nabi-nabi di perjanjian lama, Musa berpuasa 40 hari ketika menerima hukum Allah, Daniel berpuasa memohon petunjuk dan seterusnya. Lalu sekali lagi, kalau Tuhan Yesus itu punya konteks dia berpuasa, orang Yahudi berpuasa, mengapa pada waktu itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya tidak berpuasa? Problemnya Bapak Ibu, puasa pada waktu itu menjadi tanda kesalehan ritual. Pada waktu itu orang-orang Farisi itu menyelewengkan puasa ini bukan sebagaimana makna yang ditujukan bagi puasa itu sendiri di dalam perjanjian lama. Tetapi bagi orang-orang Farisi dan bahkan murid-murid Yohanes, puasa itu menjadi sebuah tanda kesalehan ritual. Sehingga puasa ini menjadi sesuatu yang terselewengkan. Nah, Tuhan Yesus menjawab pertanyaan mereka dengan memberikan perumpamaan, dua analogi perumpamaan. Yang pertama, Tuhan Yesus menjawabnya dengan perumpamaan mengenai mempelai pria dan sahabat-sahabatnya. Kata Yesus, dapatkah sahabat mempelai pria berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu ada, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi akan datang waktunya mempelai itu diambil dari mereka. Dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Gambaran ini diambil dari suasana pesta pernikahan dalam budaya Yahudi. Pada zaman itu, pesta pernikahan itu biasanya berlangsung selama seminggu penuh. Dan mempelai laki-laki itu akan ditemani dengan sahabat-sahabat mempelai yang tugas utamanya adalah merayakan dan menyemarakkan pesta bersama dengan mempelai. Di dalam masa pesta itu setiap orang akan bersuka cita, makan dan minum sepuasnya. Tidak akan ada orang berpuasa di tengah pesta pernikahan. Kalaupun ada, itu akan dianggap tidak wajar dan tidak sopan. Bayangkan Bapak Ibu kalau Anda diundang ke pesta pernikahan sahabat Anda,
Lalu kemudian di tengah-tengah pesta perjamuan makan itu yang Anda ditaruh di tempat duduk VIP. Lalu kemudian di tempat itulah ketika jamuan makan yang terbaik diberikan, Anda bilang, oh saya tidak mau makan karena saya berpuasa. Itu aneh Bapak Ibu. Nah gambaran inilah yang kemudian dipakai oleh Tuhan untuk menjelaskan mengapa murid-murid Tuhan Yesus itu tidak berpuasa. Murid-murid Tuhan Yesus itu tidak berpuasa karena ini bukan saatnya berpuasa. Berpuasa itu adalah tools, alat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk berelasi sama Tuhan. Sekarang Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus bisa disentuh, Tuhan Yesus bisa diajak ngomong secara fisik, dan Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan mereka untuk membimbing mereka sepenuh-penuhnya. Maka kalau pada waktu itu relasi itu bisa dilakukan, maka mengapa perlu berpuasa? Inilah yang menjadi poin penting Tuhan Yesus. Puasa itu bukan ritual yang diulang-ulang, tapi ada maknanya. Kalau kemudian makna itu sudah terpenuhi, ya kamu gak perlu berpuasa. Kira-kira seperti itulah jawaban Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi dan bahkan murid-murid Yohanes. Ini adalah masa-masa pernikahan. Ini adalah masa-masa di mana Tuhan Yesus bisa langsung berelasi dengan setiap murid-muridnya. Tapi Tuhan Yesus tidak berhenti sampai di sana. Dia menjelaskan di ayat selanjutnya, akan tiba waktunya ketika aku tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Nah, ketika aku sudah tidak lagi bersama-sama dengan mereka, ketika Tuhan Yesus bangkit, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, disitulah waktunya murid-murid itu akan berpuasa. Dan di waktu itulah berpuasa itu menjadi sebuah kedekatan relasi bersama-sama dengan Tuhan. Selanjutnya Tuhan Yesus juga menjawab mengenai perumpamaan mengenai perbedaan yang lama dan yang baru. Di dalam perumpamaan ini ada dua analogi juga yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, ia mengatakan tidak seorang pun menambal secari kain yang belum susut kepada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal yang baru itu akan mengoyakkan kain yang tua itu, sehingga makin besar koyaknya. Yang kedua, demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur dan kantong itu rusak. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan di dalam kantong yang baru pula. Tuhan Yesus mau menjelaskan bahwa kalau kemudian baju yang baru itu, pakaian yang baru itu, ketika kemudian dicuci, itu akan menyusut. Dan kain yang menyusut ini ketika ditambalkan dengan kain tua yang sudah melar, molor, ketika kemudian disatukan, kain yang menyusut ini akan mengoyak kain-kain yang lama yang sudah molor itu, yang kemudian akan menghasilkan lubang-lubang yang baru dan bahkan lubang-lubang yang lebih besar. Demikian juga analogi yang dipakai mengenai kantong anggur ini. Bapak Ibu, saya punya pengalaman unik ya tentang anggur ini. Satu kali di Seminari Alkitab Asia Tenggara di kampus kami, waktu kuliah teologi, ada seorang teman yang mencoba membuat fermentasi anggur sendiri. Jadi dia membeli setandan anggur, kemudian memasukkannya ke dalam botol kaca, lalu kemudian itu diisi air, lalu kemudian diisi asam, lalu kemudian ditutup pakai tutupnya minuman keras itu ya, yang biasanya yang ditarik itu ya, yang ya itu maksudnya yang mesti ditarik itu, ditutup pakai itu. Nah, satu kali betapa kagetnya kami ketika beberapa bulan ke depan jam 2 pagi itu kami mendengar suara letusan di kamar. Duar. Saya pikir ada apa kok ada letusan besar sekali gitu. Lalu kami bangun dan betapa kagetnya kami, plafon di atas kamar itu lubang segini. Kenapa lubang? Karena rupanya fermentasi anggur itu menghasilkan gas yang kami nggak pernah tahu. Dan gas itu tekanannya semakin tinggi karena ditutup rapat. Dan sampai satu kali ketika gasnya itu tekanannya sangat tinggi, itu melepaskan tutupnya dan kemudian kayak tembak pistol gitu ya, dar ke atas sampai plafonnya itu lubang gitu ya.
Nah, pengalaman ini membuat saya memahami cerita ini. Bagaimana kemudian anggur itu yang baru ditaruh di kantong anggur yang baru. Tentu di dalam pembuatan anggur ini, ketika anggur itu ditaruh di dalam kantong yang baru, tidak diikat rapat-rapat seperti apa yang saya alami. Tentu ada dibuka sedikit supaya gasnya itu tidak kemudian menimbulkan tekanan dan menjadi pecah. Walaupun demikian, gas dengan tekanan yang cukup banyak itu tetap ada di dalam kantong anggur itu. Dan apa yang terjadi? Beberapa gas itu keluar melalui tutupnya. Tetapi beberapa gas itu tetap kemudian menguat di sana dan membuat kantong anggur yang baru ini melar. Sampai satu titik ketika fermentasi itu sudah tidak menghasilkan gas yang banyak sekali, kantong itu kemudian menjadi stabil. Tetapi kantong yang stabil itu sebelumnya sudah melar, sudah molor. Bayangkan kalau kemudian kantong yang molor ini kemudian diisi lagi dengan anggur yang baru, kemudian dibuat lagi, maka yang molor ini elastisitasnya makin melar dan sampai satu titik kantong anggur yang lama itu yang diisi oleh anggur yang baru itu akan pecah dan kemudian semuanya menjadi tumpah dan tidak ada gunanya. Nah, gambaran inilah yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menjawab pertanyaan tentang puasa tadi. Dalam konteks puasa, Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa tradisi-tradisi Yahudi tentang puasa itu tidak bisa dicampur adukan dengan apa yang diajarkan oleh Kristus. Sekali lagi, bukan Tuhan Yesus menolak puasa. Tidak, Tuhan Yesus juga berpuasa. Tetapi Tuhan Yesus berpuasa karena dia tahu untuk apa berpuasa. Dan dia paham betul makna daripada puasa. Melalui analogi ini Tuhan sekali lagi mengajarkan bahwa motif dan cara berpuasa harus disesuaikan dengan kehadirannya dan karya baru yang dibawanya. Puasa bukan dilakukan sebagai kewajiban rutin atau tanda ritual. Tuhan ingin kita punya sukacita dan pengalaman rohani di dalam berpuasa itu. Puasa bukan sekedar rutinitas tanpa makna, tetapi puasa itu menjadi kelaparan akan Tuhan untuk berelasi dengan Tuhan. Fasting helps cultivate that spiritual hunger by forcing the hunger issue on us and making us ask if we really do hunger for God. Kelaparan akan Tuhan itulah yang kemudian menjadi sebuah tujuan kita berpuasa. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya masih studi di Saat juga, secara berkala itu diadakan hari doa dan puasa. Karena sebagai calon hamba Tuhan, kami juga diajar untuk mengalami Tuhan di dalam doa dan puasa. Maka secara rutin, kurang lebih setiap satu semester itu akan diadakan 2-3 kali hari doa dan puasa. Wah, ketika pertama kali saya mengikuti hari doa dan puasa, saya excited banget. Saya kepingin tahu sih kalau doa dan puasa hamba-hamba Tuhan tuh kayak apa gitu ya. Saya kepingin belajar cara menikmati dan mengalami Tuhan. Betapa terkejutnya saya Bapak Ibu. Ketika kemudian hari doa dan puasa itu hadir gitu ya, berlangsung. Saya excited, saya itu betul-betul turun redam gitu ya. Karena apa? Yang saya kira hari doa dan puasa itu hari untuk mengalami Tuhan, yang saya temukan justru sebaliknya Bapak Ibu. Tentu ini bukan berlaku untuk semua orang, tetapi yang saya lihat dan saya alami untuk yang pertama kalinya adalah pengalaman yang kurang menyenangkan. Apa pengalaman yang kurang menyenangkan itu? Memang betul di hari doa dan puasa itu tidak ada kerja bakti. Jadi ketika kita bangun pagi, kita saat teduh, lalu kemudian kita mempersiapkan diri mandi, lalu kemudian berpuasa, lalu kita ikut chapel pada pagi hari untuk kemudian beribadah kepada Tuhan. Nah, setelah chapel ini, waktu-waktu yang saya tunggu, bagaimana hari doa dan puasa itu membentuk kerohanian setiap kita. Tapi banyak mahasiswa setelah chapel itu masuk ke kamarnya masing-masing, doa di dalam kamarnya dari pagi itu sampai sore.
Dan kemudian keluar sore untuk ikut chapel yang kedua. Doa di dalam kamar itu maksud saya tidur Bapak Ibu. Ya, tidur tenang, menikmati hari doa dan puasa. Nah kemudian ketika ditanya setelah selesai ibadah, mau buka puasa malam hari. Oh ya, tadi saya sudah menjalani hari doa dan puasa. Bapak Ibu, saya rasa bukan yang demikian. Memang betul mahasiswa-mahasiswa ini menjalani hari doa dan puasa. Tetapi maknanya kehilangan Bapak Ibu. Yang mereka lakukan adalah ya pokoknya berdoa, ikut puasa, selesai. Dan itulah maknanya bahwa saya mengikuti doa dan puasa dengan baik. Pengalaman saya yang lain ketika saya berjumpa dengan jemaat. Sebutlah gerejanya namanya GKA Gorilla gitu ya, bukan Gloria ya, GKA Gorilla. Saya tanya, Pak, hari ini puasa? Bu, hari ini puasa? Iya. Kenapa berpuasa? Nah ini untungnya Bapak Ibu ya. Jemaatnya ini enggak tahu kalau saya hamba Tuhan, jadi dijawabnya gini. Iya saya berpuasa soalnya ketentuan gereja. Jadi kalau sebelum Paskah atau Jumat Agung, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu mesti puasa. Jadi saya ngikuti puasanya. Bahkan sudah di-blast di WA jam sekian sampai jam sekian. Yes, pokoknya aku ikuti apa yang sudah di WA, saya akan puasa. Wah, saya pertama dengar itu juga seneng ya. Waduh, ada jemaat-jemaat yang semangat berpuasa. Lalu kemudian saya tanya, Ai Susu, waktu puasa itu ngapain? Apakah bisa merasakan Tuhan, dekat sama Tuhan? Oh, enggak nyo. Wong saya ini loh puasanya jam kerja. Jam ini kan saya ada di toko Kang Tau. Jam ini kan saya ada di kantor kerja. Jadi ya wis kita enggak mikir apa-apa, pokoknya menjalani kehidupan ini lalu berpuasa seperti yang sudah ditentukan oleh gereja, mulai jam malam jam sekian sampai siang jam sekian. Ya udah. Bagi aku kalau aku sudah melakukan itu, aku sudah berdoa dan berpuasa dengan baik. Bapak Ibu itu enggak salah. Tetapi berpuasa bukan mengikuti aturan gereja semata. Berpuasa dan berdoa itu untuk kita boleh berelasi sama Tuhan. Ini bukan sekedar ritual, tetapi momen spiritual kita bersama dengan Allah. Ini adalah tempat kita berelasi sama Tuhan. Di satu kesempatan yang lain Bapak Ibu, saya ada pernah kunjungan ke Ibu Mean. Ketika saya beserta Evelyn ya, kunjungan ke sana. Saya merasa hari itu saya dikuatkan Bapak Ibu. Kami berdua, kami bertiga dengan istri saya dikuatkan. Karena ketika kami besok ke sana, dia bilang, ya aku ngalami ini semua karena aku diingatkan Tuhan. Aku udah mulai undur relasi sama Tuhan. Aku mulai belajar kembali berdoa dan berpuasa. Nggak ada yang nyuruh jemaat untuk berdoa dan berpuasa. Nggak ada yang nyuruh jemaat untuk kemudian bergumul sama Tuhan. Tetapi apa yang menjadi pergumulannya, apa yang menjadi kerinduannya itu mendorong dia untuk kemudian bisa berdoa dan berpuasa di hadapan Tuhan. Dan ketika dia berdoa dan berpuasa di hadapan Tuhan, kami tahu pada waktu itu belum ada kabar tentang kesembuhan, kejelasan, dan sebagainya. Tetapi di dalam pergumulan itu, dia bisa berelasi sama Tuhan dan menyerahkan segala sesuatunya sama Tuhan. Bapak Ibu, di sepanjang Alkitab, nabi-nabi, orang-orang percaya juga berpuasa. Nehemia berpuasa karena dia concern sama bangsanya, sama Israel. Esther berpuasa karena ada genosida yang akan dilakukan oleh orang lain. Daud berpuasa di tengah-tengah pergumulannya yang hebat. Jadi kalau sekarang ditanya, perlukah berpuasa? Saya rasa bukan menjawab perlu atau tidak perlu. Tapi ketika kita ditanya, perlu enggak puasa? Kita harus tahu maknanya. Puasa itu harus menjadi momen spiritual akan karya Allah. Bukan sekedar ritual agama. Dan puasa harusnya menjadi kedalaman relasi dengan Tuhan. Bukan menjadi sebuah transaksi. Puasa dilakukan dengan hati yang sudah diperbarui. Dengan motivasi mengasihi Tuhan.
bukan karena terpaksa oleh hukum agama. Kalau kemudian puasa itu menjadi hal yang seperti ini, Bapak Ibu, saya tidak akan jawab hari ini perlu nggak berpuasa. Tapi saya akan dorong Anda. Kalau Bapak Ibu punya pergumulan, kalau Bapak Ibu punya hal yang kemudian menjadi unek-unek Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kepingin merasakan hadirat Allah. Ini firman Tuhan. Berpuasalah. Berpuasa itu akan mendorong kita mencari Tuhan. Dan dorongan itulah yang dinanti-nantikan Tuhan. Dorongan itulah yang ditunggu-tunggu oleh Tuhan. Kapan anakku ini mau berelasi? Kapan anakku ini mau berhenti sejenak? Dan kapan anakku ini sungguh-sungguh berpuasa? Bukan pada waktu Jumat Agung dan Paskah saja. Tetapi berpuasa karena ingin berelasi sama Tuhan. Mungkin ada dari kita yang mungkin berpikir demikian. Tapi kalau aku berpuasa aku tidak kuat. Sekali lagi Bapak Ibu. Berpuasa itu bukan masalah makan dan minum. Tetapi bagaimana kita mau berelasi sama Tuhan. Ada anak remaja saya yang pernah ngomong sama saya. Aku bergumul dengan pornografi. Aku berkomitmen, aku berpuasa. Media sosial, aku berpuasa. HP ku ini tak taruh 1 minggu. Aku gak lihat HP sama sekali. Karena aku mau fokus sama Tuhan. Karena aku mau hidupku diubahkan. Karena aku mau berubah dari jeratan pornografi itu. Saya mengencourage anak ini. Ayo, itulah gunanya puasa. Itulah puasa yang sejati yang diberikan Tuhan. Yang ditunjukkan Kristus ketika dia juga bergumul. Puasa itu bukan tentang halnya. Bukan tentang ritualnya. Bukan tentang apanya. Tetapi tentang spiritual kita di hadapan Tuhan. Kalau kemudian kita mau mengalami Tuhan dan kita sadar bahwa mengalami Tuhan itu adalah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Maka perlukah berpuasa? Bapak Ibu bisa jawab sendiri di dalam hati Bapak Ibu sekalian. Saya bukan orang yang bisa berpuasa. Tetapi saya mencoba belajar berpuasa. Dan ketika saya belajar berpuasa, bersama-sama dengan keluarga, bersama dengan istri, bersama dengan anak-anak, saya merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan kehidupan saya tiba-tiba berubah total, enggak. Tetapi hari itu, momen itu, seolah-olah Tuhan itu datang sama saya. Well done my child. Well done. Well done bukan karena puasanya berhasil. Well done karena kamu tahu apa yang terpenting di dalam kehidupan ini, yaitu berelasi sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau berelasi sama Tuhan, boleh nggak ambil waktu? Nggak harus setiap hari Senin Kamis. Nggak harus setiap minggu 1 kali. Tapi ambil waktu ketika engkau bergumul di dalam kehidupan ini. Baik itu ekonomi, baik itu kesehatan, baik itu mengenai anak-anak, pekerjaan, dan sebagainya. Datang sama Tuhan. Dia akan menyambutmu. Dia akan memelukmu dan dia akan memberikan kelegaan itu. Mari bersama kita berdoa. Sebelum kita berdoa, sebuah pujian akan dinyanyikan untuk membantu kita mencerna, menyelami dan memahami firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami tentang berpuasa.
Kami berpuasa bukan tentang ritual, tapi kami mau mendapatkan momen spiritual bersama dengan Allah. Juga bukan transaksi untuk mendapatkan sesuatu, tapi kami ingin berelasi. Tuhan, biarlah firman ini mengingatkan kami secara lebih besar lagi, bukan tentang puasa saja, tetapi juga tentang ritual-ritual yang lain, seperti ibadah kami, doa kami, saat teduh kami. Jangan biarkan ritual-ritual yang sebetulnya baik ini menjadi hukum Taurat bagi kami yang tidak berarti apa-apa. Tetapi ubah kebiasaan-kebiasaan yang baik ini, ritual-ritual ini menjadi momen spiritual kami bersama dengan Allah. Izinkan kami menikmati Allah di dalam setiap hal yang kami lakukan. Memang tidak sempurna, tetapi kami percaya kepada pribadi yang menyempurnakannya, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Jamah hati kami, sentuh hati kami, dorong kami untuk berelasi dengan Tuhan di dalam puasa yang kami akan lakukan di hari-hari kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.